Pertama adalah kedatangan Habib Rizik disambut oleh orang sebanyak itu kemauan umat, bukan rekayasa, bukan dibayar mereka. Ayo, Anda posisi seperti saya, adil, Anda tidak di FPI dan tidak jadi musuh FPI. Anda berada di tengah-tengah, ayo. Kedatangan mereka, umat segitu banyak, bukan direkayasa. Bukan, kalau rekayasa mau dibayar biar datang, nggak ada. Bahkan ini masa pandemi, semua orang meninggalkan kerjaannya dengan sukarela. Maka yang harus kita pahami, ada apa di balik ini semuanya? Kerinduan kepada apa sih mereka kok sampai seperti itu? Kita jujur. Nggak perlu kita marah-marah ini. Kadang-kadang dimarahkan Habib Rizik. Habib Rizik ingin datang ke negerinya, ingin berjuang, ingin berdakwah. Bukan bukan direkayasa kedatangan mereka itu semua. Nah ini yang pertama yang harus kita pahami supaya kita tidak suudon ini. Enggak ada rekayasa. Bahkan yang datang itu orang rela berkorban. Kemudian kedatangan beliau adalah apa tadi, membuat kerusakan, keramaian dan sebagainya. Mari kita pandang dengan jujur juga. Kalau Habib Rizik mengadakan kumpulan, demo dan sebagainya misalnya, jujur Anda, apa sih yang diminta Habib Rizik? Habib Rizik tidak minta pulau untuk pesta apa, tidak juga minta apa jabatan jabi apa, tapi yang diminta apa? Coba kita cari. Anda jujur sebagai bangsa Indonesia yang adil, yang jujur, apa yang diminta? Jejer permintaannya apa sih? Dulu permintaannya adalah bagaimana ada orang yang mengucapkan kalimat yang merendahkan umat Islam dengan merendahkan Al-Quran, ayo diadili. Apakah permintaan semacam ini salah? Coba dilihat dulu apa sih permintaan Habib Rizik. Ini harus jujur Anda melihat Habib Rizik kalau kumpul-kumpul minta apa? Yang diminta apakah Habib Rizik ingin pemerintah memfasilitasi, Habib Rizik ingin membangun tempat minuman keras paling besar sejagat raya? Enggak juga. Kalau Habib Rizik minta begitu, kita berontak semuanya. Yang diminta apa? Coba kita jujur. Yang diminta baik atau jelek? Kalau yang diminta baik, kenapa kita bingung yang diminta baik kok? Keadilan misalnya. Harus ada misalnya menghentikan kemungkaran. Selagi yang diminta baik, isunya yang diminta baik ini, maka jangan gampang menilai orang dengan buru-buru. Sekarang jujur, minta apa? Anda bisa melihat di media. Atau Anda datang kepada Habib Rizik, minta apa? Kan begitu, yang diminta apa? Yang diminta adalah yuk kita menegakkan. Habib Rizik misalnya, FPI di beberapa tempat, minta agar kemungkaran di sini dihentikan. Loh, kemungkaran dihentikan apakah permintaan yang salah? Karena kemungkaran itu akan merusak orang lain. Coba yang diminta apa? Ini jujur dulu. Kalau yang diminta adalah menghentikan sesuatu yang membahayakan umat membahayakan itu bukan saya membahayakan di dunia, kita punya iman di akhirat. Yang membahayakan di dunia nggak boleh. Misalnya Habib Rizik memasang ranjo-ranjo, kita hentikan, membahayakan di dunia. Membahayakan di dunia pun harus membahayakan urusan dunia, kita wajib menghentikan. Apalagi jika yang diminta adalah menghentikan segala sesuatu yang bakal merusak akhiratnya umat misalnya. Dan itu memang yang diserukan adalah selama ini yang kami ketahui adalah mengajak itu. Bagaimana agar kemungkaran tidak terus merebak, kemudian juga bagaimana keadilan bisa ditegakkan. Di saat menuntut keadilan bukan berarti orang-orang yang lagi berkuasa 100% tidak adil. Ada beberapa tempat yang kurang serasi atau perlu disesuaikan agar terjadi keadilan. Jadi minta keadilan itu wajar sah. Keadilan berlaku untuk siapa? Untuk semua umat, untuk bangsa ini. Bukan keadilan untuk Habib Rizik dan FPI-nya, bukan. Keadilan untuk semuanya. Coba yang diminta apa? Lah ini maksud kami adalah jangan buru-buru menilai. Yang diminta apa? Bukan minta bantuan untuk membangun pesantrennya di mana, bukan untuk kepentingan ormasnya, bukan. Akan tapi selama ini disuarakan adalah seputar itu. Bagaimana menghentikan kemungkaran, bagaimana menghadirkan keadilan, kemudian bagaimana membatasi sepak terjang orang yang tidak banyak manfaatnya untuk negeri ini misalnya.
dengan suara-suara seperti itu, bagaimana menghentikan kebobrokan moral. Ini kan permintaan yang baik semuanya. Kalau seandainya menyuarakan selain Habib Rizik, bagaimana? Kalau Anda mau, kenapa di saat disuarakan Habib Rizik tidak mau? Jujur ini. Ini harus perlu kejujuran ini. Kita menilai dari luar seperti ini. Selagi keinginannya baik, maka adalah permintaan itu harus kita jadikan sandaran kita untuk menilai. Kemudian selanjutnya, kepada umat semuanya, hentikanlah dengan budaya mengadu domba. Habaib diadu domba dengan habaib, habaib dengan ulama, ormas dengan ormas. Hati-hati, ada Allah. Jika Anda menyebarkan sebuah berita tapi niatnya jelek, ada hitungannya di hadapan Allah. Allah akan porak-porandakan di dalam diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengancam dengan senjata. Kami hanya mengingatkan ada Allah. Kita tidak mengancam dengan apapun. Allah. Jangan mengadu domba antara habaib dengan habaib. Ulama-ulama. Kalau mengambil berita, sekiranya kalau itu maslahat Anda sebarkan. Tidak memotong omongan orang untuk diadu. Masya Allah. Khususnya para habaib adalah dzurriyyah Nabi SAW yang kita harus mencintai mereka. Apalagi menyebarkan berita-berita. Maka kepada umat semuanya, ayo ada hitungannya. Yang biasa mengadu domba, maka ketahuilah di dalam rumahnya pun pasti tidak semesra. Ingat, yang biasa menyebar berita-berita enggak karuan itu sebetulnya di rumahnya pun tidak mesra dia. Tidak akan indah di rumahnya. Dengan saudaranya mungkin rebutan waris dengan ini. Lihat, yang biasa menyebarkan fitnah begitu tuh. Yang suka nyebar fitnah-fitnah, memfitnah para habaib, memfitnah para ulama itu, kalau dilacak dalam rumahnya enggak ada mesra. Itu enggak tegur sapa sama saudaranya berbulan-bulan, bertahun-tahun mereka. Mungkin tidak akur dengan bapaknya juga. Kenapa? Hati yang kotor itu. Lihat. Menfitnah habaib. Menfitnah umat Nabi Muhammad, ngadu domba umat Nabi Muhammad saja enggak boleh, apalagi ini dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi maksud kami mulai dari berbicara tentang Habib Rizik sampai terakhir pengikut Habib Rizik, dan juga di dalamnya ada presiden, di dalamnya ada orang yang mempertanyakan nasab. Ayo, yang salah dalam rentetan cerita ini, ayo kita sadar diri. Kita ingin tentram damai. Tentram damai, jangan ada permusuhan, ya. Kita dengar kalau itu kebenaran sebagai kebenaran. Jangan sampai kita ini adalah mendahulukan hawa nafsu kita. Ingat nasihat mulia dari guru mulia. Kalau ingin berbicara, kalau ingin melangkah, kalau ingin berfatwa, kalau ingin mengeluarkan sebuah statement atau apapun, ukhruj min hadzi nafsik, keluarkan dari kepentingan hawa nafsumu. Hawa nafsu jabatan, hawa nafsu tahta, hawa nafsu. Kalau kita bebaskan itu, maka kita bisa ngomong jujur dan adil nanti insyaallah. Dan tentunya setelah itu minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada semuanya. Kami mulai dari Habibana Rizik sampai kepada pengikut-pengikut beliau, Pak Presiden dan sebagainya. Kami mohon maaf sebanyak-banyaknya jika kami ngomong di apa yang kami sampaikan ada menyinggung perasaan nyakit hati. Ketahuilah bahwasanya nuhibbukum jami'an, kami mencintai semuanya. Harapan kami adalah setiap kami bertemu dengan semuanya ini adalah semuanya saling senyum, saling pandang dengan penuh kasih sebagai muqaddimah pandangan kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Tegakkan kebenaran, keadilan, hentikan kemungkaran. Yuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala.